Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah navbar yang menggunakan prinsip glassmorphism dan tentunya kita akan membuatnya responsif. Langsung aja kita ke kodenya. Buka terminal dan kita kali ini akan menggunakan feed. Bagi teman-teman yang belum tahu feed itu apa, langsung aja cek di dokumentasinya. Cara installnya mudah, langsung aja copy komennya, kemudian paste di terminal dan hit enter. Kita akan menamainya responsive navbar, tapi teman-teman semuanya boleh bebas menamai projectnya apa. Kita install dependensinya, kemudian kita jalankan dengan command npm run dev. Ups, maaf, salah pencet. Kita buka di port 5173. Di sini saya hapus file-file yang nggak kita butuhkan. Kemudian untuk main CSS-nya kita hapus semua kecuali untuk import style-nya yang di atas sendiri. Kemudian style CSS-nya kita kosongkan. Kita ganti title-nya menjadi responsive navbar. Kemudian untuk div yang ada di dalam body kita hapus dan kita ganti section. Seperti biasa jangan lupa ritual untuk menuliskan hello world, wajib ya. Selanjutnya kita install Tailwind. Langsung aja cek di dokumentasinya, bagian installation, kita pilih using post CSS. Langsung aja copy installation command-nya, kemudian kita paste dan hit enter di terminal kita. Kita tunggu instalasinya sampai selesai, mungkin sekitar 3 jam. Jadi kita bisa tinggal ngopi-ngopi sebentar, boleh. Oh, ternyata sudah selesai. Copy untuk post CSS config-nya. Kemudian kita buat satu file, kita namai post CSS config.js. Kemudian kita paste kode yang sudah kita copy tadi di sini. Kemudian copy untuk Tailwind config.js-nya, kemudian kita replace kode bawaannya. Di sini kita hapus untuk source-nya karena kita tidak menggunakan source directory. Kemudian kita copy untuk isian CSS-nya, kita paste di style.css. Yang terakhir kita copy link untuk import CSS-nya. Kebetulan di sini foldernya adalah this main.css. Kita jalankan projectnya dengan command npm run dev dan kebetulan ada error di sini. Kita lihat apa errornya. Ternyata di sini untuk post css.config-nya itu nggak boleh pakai ekstensi JS ya. Jadi kita ganti menjadi CJS. Kita coba jalankan lagi npm run dev dan akhirnya bisa ya. Kita buka websitenya dan tidak ada masalah sampai saat ini. Kita coba Tailwind-nya. Kita buat kelas di section text.green green 400. Kita coba apakah berubah, ternyata berubah. Akhirnya berhasil juga. Kita hapus saja ini karena kita nggak memerlukan teks warna hijau. Untuk sectionnya sendiri akan saya isi dengan background, full background ya. Kebetulan ini saya sudah punya gambarnya, teman-teman bisa kepakai gambar apapun boleh. Tutup untuk tab yang nggak perlu agar kita bisa fokus mengerjakan kode dengan maksimal dan penuh semangat. Untuk session kita tambahkan kelas edge-screen kemudian width full. Untuk image-nya sendiri kita import dulu di public background.jpg. Kemudian untuk kelasnya width full, height full, object cover. Kemudian saya ingin tambahkan h1 di tengah-tengah. Namun sebelumnya saya akan buat sectionnya posisinya relatif. Kemudian untuk h1-nya tentu saja kita akan buat absolute. Teksnya kita isi Hello Earth. Mungkin ini adalah website yang dibuat oleh orang dari planet Namex ya. Salam untuk Indonesia. Left setengah, top setengah, transform, translate, dan bla 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 bla. Ini adalah intinya adalah membuat teksnya berada di tengah-tengah dari sectionnya. Kita tambahkan teks white biar tulisannya menjadi putih. Kemudian kita buat teksnya 2XL, mungkin kurang gede, 5XL, saya kira cukup. Untuk fontnya sendiri masih standar, jadi kita akan install fonts dari Google Font, yaitu kita pilih aja apa ya, mungkin Poppins ya, karena saya suka sekali dengan Poppins. Untuk proses instalasinya silahkan lihat di video sendiri ya. Saya mau ngambil kopi dulu karena saya pengen ngopi. Oke, sekarang fontnya agak lebih cakep ya.
Kemudian kita akan buat header tag-nya. Di dalamnya ada nav, kemudian di dalamnya ada UL atau unordered list, kemudian di dalamnya ada link tag. Bentar-bentar, kayaknya ada salah nih. Nah, ini harusnya bukan link tag ya, tapi anchor tag. Ngapain juga pakai link tag? Emangnya mau import CSS lagi? Kita kasih nama linknya home, kemudian about, kemudian apa ya nak ya? Apa nih? Bentar-bentar pikir dulu. Service, service aja ya. Kemudian yang terakhir contact us. Contact us. Dan beginilah adalah penampakannya. Sangat jelek bukan? Oke, saatnya kita styling. Di header kita akan buat class yang isinya ada beberapa ya. Di sini kita harus buat fix tentunya. Kemudian topnya 0, kemudian left 0 tentunya. Setelah itu width full. Kemudian untuk height-nya atau tingginya kita tentukan 60 pixel. Oke, nggak nampak. Kita perlu tambahkan Z indeksnya menjadi mungkin 20 ya. Oke, ini sudah nampak tapi nggak kelihatan. Selanjutnya untuk nav-nya kita juga tambahkan kelas. Yang pertama adalah max width XL. Di sini apa sih gunanya max width? Kalau teman-teman tahu ya, kita punya monitor itu kadang ada yang sangat-sangat wide screen ya. Tentunya nggak pengen kita untuk nav-nya melebar dari pojok kiri layar sampai ke pojok kanan layar. Oleh sebab itu kita gunakan max width XL. Kita batasi untuk max width-nya. Nah, ini untuk mempermudah kita buat backgroundnya putih, kemudian kita agak minggir ya. Jadi kita mungkin agak, nah ini misalnya nggak pakai max width itu kayak gini, jadi melebar. Kita tambahkan misalnya 2000 width-nya, nggak tahu layar apa nih, layar curve biasanya ya. Mungkin sampai 4000 nggak tahu, ada nggak yang 4000. Nah, di sini kan sampai di pojok-pojok gitu kan nggak enak kan lihatnya, maka kita pakaikan max width. Max width loh ya, bukan max yang lain. Kemudian ini kan ada di pojok kiri, kita harus membuatnya ke tengah kan. Oleh sebab itu kita harus tambahkan MX auto atau margin kiri kanannya auto biar dia berada di posisi tengah. Untuk background white-nya untuk sementara waktu nanti kita akan tambahkan kembali. Kita tambahkan kelas untuk UL-nya yaitu flex atau display flex di sini ya. Kemudian item center, justify center. Kemudian kita tambahkan gap, mungkin kita beri 5 aja. Kemudian di sini untuk nav-nya kita buat hedge full. Oke, kemudian kita tambahkan text white untuk headernya biar tulisannya terlihat aja. Oke, ini nampaknya ada kurang ya. Kita perlu tambahkan hedge full di UL-nya juga. Selanjutnya kita tambahkan logo di sebelah kiri linknya. Namun di sini karena saya nggak punya logo, maka saya ganti aja menjadi anchor tag dengan tulisan logo. Setelah itu di sebelah kanannya links kita tambahkan button register ya, seperti ini. Namun seperti yang kita lihat berantakan sekali, maka kita perlu rapikan. Kita tambahkan flex class di headernya, kemudian kita tambahkan juga item center dan justify between. Nampaknya ada yang kurang nih. Kayaknya kita ada yang salah deh. Nah, ini sebenarnya anchor tag untuk logonya dan registernya harusnya di dalam nav ya. Kita pindah dulu satu persatu. Kemudian untuk class flex, item center dan justify between-nya kita pindah juga ke nav. Namun di sini untuk width dari nav-nya kayaknya kurang lebar, jadi kita tambahkan menjadi 6XL. Oke, namanya sudah bagus ya. Kemudian tak lupa kita lakukan styling juga untuk register buttonnya. Di sini kita pakaikan background white, kemudian kita atur untuk paddingnya juga. Jangan lupa untuk border radius dan text color-nya juga. Nice. Selanjutnya kita tambahkan background color untuk headernya. Di sini kita pakai background white, kemudian kita tambahkan opacity 20. Tak lupa kita tambahkan backdrop blur MD. Ini biar agak-agak blurry gitu ya. Jadi semacam glass morphism gitu. Nah, di sini kalau kita tambahkan atau kita ganti menjadi Excel maka akan semakin blur gitu ya prinsipnya.
Namun di sini saya lebih suka untuk mengganti opacity-nya menjadi 5 dan untuk backdrop blur-nya menjadi SM seperti ini. Setelah ditambahkan background, saya kira saya perlu melakukan perubahan pada padding-nya. Mungkin PY-nya kita ganti 1, PX-nya kita ganti 4. Oh, terlalu pendek mungkin. PY-nya sekarang kita mungkin ganti 2 saja. Nice, sudah ideal kayaknya ya. Di sini kita tambahkan hover effect untuk link dan register button-nya ya, agar nggak flat-flat amat gitu. Selanjutnya kita atur untuk responsifnya. Kita di sini pilih dimensinya ya, pilih Samsung Galaxy atau bebas teman-teman pilih apa. Pertama mungkin kita perkecil dulu teksnya untuk H1-nya. Untuk mobile kita akan tentukan teksnya 3XL aja. Kemudian untuk UL-nya kita akan tambahkan absolute. Tentu saja untuk di middle-nya kita akan atur static. Kemudian top-nya kita atur 60 pixel sesuai dengan tinggi header-nya. Selanjutnya untuk background-nya kita buat green dulu ya, biar kelihatan aja walaupun agak sakit mata. Kita lihat untuk width-nya kita perlu atur full. Nah seperti ini ya. Agar link-nya menurun kita ubah menjadi grid display-nya. Kemudian untuk flex-nya kita kasih MD. Di sini height-nya juga bermasalah, oleh sebab itu kita tambahkan height fit untuk mobile-nya, kemudian untuk H full-nya kita tambahkan MD. Kemudian kita tambahkan juga padding atas bawah. Jadi kita set untuk PY-nya mungkin 4 atau mungkin bisa 6 ya. Seperti itu. Jangan lupa untuk menambahkan MD PY 0. Kemudian kita hapus saja background-nya karena bikin sakit mata. Tambahkan text center agar tulisannya atau link-nya rata tengah. Kita tambahkan background white lengkap dengan opacity-nya. Kemudian kita juga tambahkan backdrop blur SM. Wait, kok nggak muncul ya? Coba kita cek lagi kodenya. Nah, di sini ternyata salah ya, harusnya 5 bukan 3. Oke, sudah muncul, namun nggak blur-blur sama sekali ya. Kenapa ya kira-kira? Nah, setelah mencari di berbagai macam literatur, ternyata saya dapatkan bahwasanya untuk blur effect ini nggak bisa dilakukan atau dipakai bersamaan di position relatif dan absolut ya. Jadi kita harus ada triksnya. Nah, triksnya apa? Ini dia. Kita hapus dulu background white beserta backdrop blur-nya untuk di nav. Kemudian kita ke file CSS-nya. Kita tambahkan pseudo element before di nav-nya. Yang isinya adalah property content tentunya. Kita isi nggak ada. Kemudian kita gunakan tailwind. Kita masukkan kelasnya, yaitu pertama posisinya absolute, kemudian inset 0. Kemudian untuk backgroundnya kita atur sama seperti yang sebelumnya, yaitu background white, opacity 5, kemudian backdrop blur SM. Nah, sekarang sudah sama-sama blur, mantap betul. Tapi di sini malah buttonnya ada di belakang, jadi kita harus setting untuk Z index-nya. Di sini kita akan tentukan Z index-nya -1. Very nice. Kita tambahkan padding X biar tidak terlalu mepet ya. Terdapat space di sebelah kiri, kita perlu set left 0 untuk UL-nya. Menu buttonnya kita akan gunakan library, namanya hamburgers. Kita cari dulu di Google ya. Coba kita cari hamburger menu, ternyata nggak dapet. Mungkin dengan keyword lain. Burger mungkin. Nampaknya pasti bukan yang ini. Mungkin kita cari keywordnya itu apa ya? Hamburger menu. Tadi udah ya yang ini ya. Hamburger menu CSS. Nggak dapet juga. Hamburger menu library. Nah ini nih, hamburgers ini yang saya maksud. Di sini keren banget ya, sudah ada animasinya. Kita langsung aja pakai. Kita langsung copy aja semua CSS-nya, kemudian kita buat file baru di sini.
Kita namai aja hamburgers.css, kemudian kita paste semua kodenya di dalam sini. Jangan lupa import di HTML-nya. Kita copy aja salah satu contoh kodenya, kemudian kita paste di dekatnya register button di sini ya. Untuk stylenya sendiri saya pakai hamburgers collapse. Kita perlu menambahkan kelas isActive untuk mengaktifkan animasinya. Kita tambahkan ID pada button, kemudian kita langsung aja pergi ke main.js. Kita buat konstanta menu button yang merupakan elemen menu button ya. Di sini kita menambahkan event listener untuk menu buttonnya. Jika dalam elemen ada kelas isActive, maka akan dihapus dan sebaliknya. Kita hapus kelas isActive yang kita tulis tadi, karena kita ingin menunya tidak aktif ketika page-nya di load. Selanjutnya kita lakukan styling pada menunya. Kita hapus semua kode yang nggak perlu di hamburgers CSS. Untuk paddingnya kita set 0. Kemudian untuk warnanya kita ganti yang awalnya hitam menjadi putih. Selanjutnya mungkin kita akan kurangi lebarnya. Mungkin di sini kita pakai 30 aja. Nice. Kemudian di sini masih ada space ya di sebelah kanan. Kita ubah aja hamburger box-nya. Untuk property display-nya kita ubah flex, kemudian align item center dan justify content-nya juga center. Oke, seperti ini. Kita cek lagi. Nampaknya mungkin lebih baik jika justify content-nya itu N saja, biar rata kanan. Oke, seperti ini. Untuk height-nya mungkin kita ganti 3 aja ya. Sudah oke ya sepertinya. Nah, untuk UL-nya sendiri kita pakai left 0 untuk muncul. Kemudian kita ganti min left full agar UL-nya itu dia nggak kelihatan seperti itu ya. Kita akan modifikasi untuk event listener-nya. Kita tambahkan dulu konstanta yaitu nav menu. Di sini kita targetkan nav-nya. Selanjutnya simple. Ketika menu buttonnya nggak aktif, maka kita hapus kelas left 0-nya pada nav menu. Kemudian kita tambahkan kelas min left 100. Oh, di sini ada kesalahan ya. Harusnya untuk nav menu itu kita ambil dari elemen UL, bukan elemen nav-nya. Selanjutnya untuk else-nya kita buat kebalikannya. Oke, nampaknya nggak berpengaruh ya. Mungkin ada kesalahan pada logic kita. Nah, ini ternyata bukan min left 100 ya, tapi min left full. Bukan full, tapi full. Kita cek kembali. Nice, sekarang sudah bisa ya. Selanjutnya kita tambahkan untuk transisinya biar lebih mulus. Kita tambahkan aja transition all pada UL-nya. Oke, very nice. Kalau dilihat pada layar besar nampaknya masih muncul ya menunya, menu buttonnya, maka kita perlu hidden untuk layar besarnya. Kita tambahkan hidden pada button, kemudian pada MD kita tambahkan inline block. Oke, ini nampaknya kebalik ya, jadi yang hidden itu yang MD. Kebalik, kita ganti dulu. Very good. Nah, sekedar bonus aja untuk logonya. Kita ganti fontnya, kemudian kita modifikasi agar terlihat lebih menarik aja sih. Dan ini adalah hasil akhirnya. Lumayan lama juga ya kita buatnya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.